Tim Opsnal Polsek Lubuk menangkap pelaku spesialis pencuri kotak amal di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Nah, pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor dan jambret ini beraksi di 10 masjid yang ada di sekitaran Kota Padang. Dalam rekaman CCTV salah satu masjid di daerah Pampangan, Kecamatan Lubuk, Kota Padang ini, tampak pelaku mendatangi masjid dan menguras isi kotak amal yang berada di dalam masjid. Walau sempat dikejar oleh pengurus, namun pelaku berhasil kabur. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, tim Opsnal Satreskrim Polsek Lubuk berhasil meringkus pelaku di kawasan Pampangan, Kecamatan Lubuk beserta barang bukti sebuah kotak amal masjid. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke 10 masjid tempat pelaku melakukan aksinya. Pelaku yang merupakan residivis kasus jambret dan DPO curanmor ini terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kakinya karena berusaha melawan dan kabur saat hendak diamankan polisi. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Lubuk usai menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar. Kami berhasil mengamankan satu orang pelaku spesialis pencurian kotak amal. Dan dari pengembangan kami, ternyata pelaku sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan jambret di beberapa kota di Sumatera Barat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi tidak terpuji dilakukan dua orang emak-emak di Probolinggo, Jawa Timur yang kompak mencuri kalung emas. Nah, aksi kedua emak-emak ini terekam CCTV dan kemudian viral di media sosial. Beginilah rekaman CCTV dari toko emas Dewi Nusantara di Jalan Panglima Sudirman, Probolinggo, Jawa Timur. Dua wanita parubaya tengah memilih sejumlah perhiasan. Tidak ada yang aneh dengan kedua emak-emak ini, namun di detik berikutnya seorang emak-emak yang menggunakan kerudung menyisihkan sesuatu. Aksi kembali terulang di detik berikutnya. Tangan kiri emak-emak berkerudung menggenggam sesuatu dan menyisipkannya di bagian lain. Saat beraksi, dua emak-emak ini memang dengan cepat menunjuk dan meminta pegawai mengambil kalung di etalase. Sehingga perhatian pegawai teralihkan dan tidak menyadari ada kalung yang hilang. Nah, dia minta, tanya orangnya agak sombong. Jadi kalau tanyain, katanya sih buat mahal. Nah, jadi... Ada dua kalung yang hilang dengan berat 3 dan 10 gram. Akibat kejadian ini pihak toko merugi hingga 10 juta rupiah. Saat ini kasus ditangani kepolisian setempat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi mobil di Palmerah, Jakarta Barat hampir menabrak polisi. Nah, pelaku berusaha kabur saat dihentikan polisi karena terjaring operasi ganjil genap. Pengendara mobil ini diberhentikan oleh Polantas di Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat karena melanggar aturan ganjil genap. Petugas meminta pengendara untuk membuka kaca mobil, namun tak dihiraukan. Meski sudah dihalang-halangi, si pengemudi malah nekat kabur, bahkan hampir menabrak petugas. Menurut Kasat Lantas Polres Jakarta Barat, Kompol Maulana Jali, petugas Polantas yang berupaya dihentikan pengendara mobil itu tidak terluka. Ada kendaraan dari S. Parman mengarah ke Selipi, tepatnya di halte busway Peninsula, itu memiliki plat nomor genap. Hanya di stop oleh rekan-rekan yang di lapangan. Tapi pengendara tersebut tidak mengiyakan. Akhirnya menabrak motor anggota yang pada saat parkir. Tapi sempat terkena ke anggota juga nggak Pak? Tidak kena. Ya. Hanya motor. Tidak kena, jadi motornya keserempet, anggota untuk berhentikan untuk minggir, namun mobilnya tetap jalan. Pihak Polres Jakarta Barat kini berupaya mencari pengemudi tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Diduga mengantuk, sebuah mobil minibus terguling di Jalan Tol Jor kilometer 5. 5 dari penumpang tewas pada peristiwa tersebut. Sebuah mobil minibus terguling di Jalan Tol Jor kilometer 5 800 arah Kembangan, Jakarta Barat. Petugas Jasa Marga mengevakuasi mobil yang telah ringsek.
5 dari 2 penumpang berjenis kelamin perempuan tewas pada kecelakaan ini. Penumpang lainnya luka dan dirawat di rumah sakit. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk hingga menabrak truk yang ada di depannya. Ini menabrak kendaraan truk yang sedang berjalan di depannya, kemudian terbalik kanan di lajur 2. Ya, ada korban luka-luka. Ini satu keluarga dalam kendaraan tersebut. 2 meninggal dunia di TKP. Kemudian yang lainnya luka-luka, termasuk pengemudinya yang berinisial AK juga luka di kepala. Kedua korban tewas telah dikebumikan dan kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Nah, maka dari itu jika mengantuk lebih baik menepi ya, lalu istirahat sejenak, begitu utamakan keselamatan. Daripada akhirnya menyesal ya karena terjadi kecelakaan. Dan sayangnya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official iNews TV. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Bersama saya Bibi Kristami. Dan juga saya Aldi Hawari. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa. Lapor polisi. Anda lapor, kami sampaikan. sampaikan.